Kita jumpa lagi pemirsa, saya SS Budi Raharjo dan di samping saya ada Dr. Anang Iskandar SHMH, seorang aktivis anti narkoba, mantan kepala BNN dan mantan Kabar Eskrim Republik Indonesia. Di sampingnya ada Edi Winarto SHMH, praktisi hukum. Kita akan kembali bincang masalah narkotika dan karena banyak pertanyaan atau banyak masukan, ayo dong bahas kasus Amarzoni, kenapa bisa sampai kasusnya bisa trending, kok artis terus yang dibahas. Nah ini juga kita akan bahas di sini, kenapa harus artis yang menjadi trending dan khususnya kasus Amarzoni ada yang menarik ini, bagaimana Amarzoni dari kacamata mungkin Dr. Anang Iskandar melihat permasalahan di ujung sekarang ini, bagaimana melihat Amarzoni, ada yang aneh atau ada yang mungkin apa yang menggugah perasaan Pak Anang di akhir-akhir sekarang ini melihat kasus Amarzoni sampai masuk ke maksimum security, artinya masuk dalam lapas yang tidak boleh dijaga dan sebagainya, atau ada apa sih di balik harus sampai seperti itu, atau gimana itu yang terjadi? Ya, kesannya aja, Ya. kesannya aja ya berlebihan lah. Oh, oke. Kalau menurut saya ya, dia itu kan seorang penyalahguna narkotika. Oke. Dia pembeli narkotika untuk dikonsumsi. Dia memang salah Mm. karena membeli narkotika untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri. Tetapi hukumannya ya ternyata penjara. Oke. Kemudian diperlakukan seperti penjahat narkotika yang klasifikasi besar, berisiko tinggi. Padahal barang buktinya cuma sedikit untuk dikonsumsi saja. Itu jelas bahwa dia adalah pecandu. Orang yang membeli narkotika itu ya pasti pecandu secara medis. Secara hukum dia melanggar undang-undang narkotika. Jadi dia pelanggar ya undang-undang, tapi dia penderita sakit kecanduan. Ini terapinya harusnya ya berdasarkan atas kemanusiaan. Ya harusnya ya ada sebuah pengayoman, perlindungan kepada dia, karena undang-undang narkotika memang berasaskan pada perlindungan dan pengayoman, termasuk kemanusiaan. Jadi tidak bisa diperlakukan seperti itu kalau menurut saya. Undang-undang narkotika itu undang-undang yang humanis terhadap penyalahguna narkotika, terhadap pembeli narkotika untuk dikonsumsi. Kalau terhadap pengedar, penjual yang mendapatkan keuntungan, nah itu agak keras. Ya kan, agak keras. Ya kan? Dia ini ada yang bilang katanya buat efek jerah, atau ini karena criminal crime yang khusus atau yang apa, gimana tuh? Penyalahgunaan narkotika itu kriminal sakit. Ya kan? Kriminal sakit. Penanganannya harus humanis. Undang-undangnya menyatakan gitu kok. Iya kan? Tapi pelaksanaannya kok serius banget gitu. Kayak apa namanya? Penjahat narkotika berisiko tinggi. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, ini memang yang perlu dirubah. Jangan menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi masalah narkotika. Gunakan hukum narkotika. Gunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sana sudah jelas. Pelajari itu baik-baik. Nanti akan ketemu bahwa perlakuan terhadap penyalahguna humanis. Ya kan? Penegakan hukumnya namanya rehabilitatif. Hukumannya namanya rehabilitasi. Jadi clear sesungguhnya. Kalau tujuannya adalah menjamin penyalahguna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis atau menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu, itu clear undang-undangnya. Nggak sama undang-undang narkotika dengan undang-undang pidana. Sekali lagi nggak sama. Jangan perlakukan kejahatan narkotika dengan undang-undang pidana. Artinya penangkapannya sebenarnya tidak salah,
Yang salah Penangkapannya dia. nggak salah, Ya, penangkapannya tidak salah. Dia kriminal kok, kriminal ya, sakit, ya. tapi perlakukan secara humanis. Oke. Ya kan? Penyidik, penuntut umum, dan hakim diberi kewenangan untuk menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan. Artinya sebelum diputuskan oleh hakim, Hmm. ya kan, itu dia ditempatkan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi, bukan di ruang tahanan. Oh, Nah, ini perintah undang-undang. Nah, kemudian hakim diwajibkan untuk menghukum rehabilitasi. Inilah proses penegakan hukumnya, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilannya. ya. Gimana, Pak? Jadi kalau saya melihat kasus Amarjoni juga aneh ya. Pertama, menurut saya proses penyidikannya cepat. Jadi begitu tiba-tiba mendadak, tiba-tiba rame isu di media bahwa Amarjoni ternyata menjadi pengedar, kemudian bikin konferensi pers, dan akhirnya hari ini atau kemarin langsung sidang secara online karena dia langsung dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan ya, super maksimum, dan saya nggak tahu apa motivasinya masuk di lapas Nusa Kambangan ya. Sidangnya jarak jauh. Dengan cepat sekali proses ini berjalan. Ini menurut saya terlalu janggal ya. Satu. Keduanya itu kenapa aparat tidak mengejar yang pemilik barangnya yang menjadi bandarnya, itu namanya Andre itu. Yang memasukkan narkoba 100 gram ke lapas ini. Justru kenapa langsung aparat sangat reaktif dengan Amarzoni, tetapi tidak reaktif dengan si pemilik narkoba, si pengedar bandarnya ini yang mau menyebarkan 100 gram ke lapas ini. Kan sebenarnya dia otaknya, dia yang memberikan barang itu ke dalam lapas. Tapi yang sekarang di bluffing, baik itu sidangnya, pemberitaannya Amarzoni terus, seakan-akan bahwa ini adalah panggungnya Amarzoni terhadap narkoba. Padahal di sini itu rangkaian sebuah sindikat ya menurut saya. Ketika narkoba masuk ke lembaga kemasyarakatan ini harus diungkap sebenarnya. Jangan masyarakat atau publik itu terkonsentrasi dengan Amarzoni karena Amarzoni seorang selebritis atau selebgram, sehingga menjadi menarik untuk diberitakan. Tapi lebih digali itu siapakah sosok Andri ini. Dalam beberapa penangkapan narkoba yang dilakukan penyidik itu selalu kan yang ditonjolkan barang bukti, tapi tidak pernah ditonjolkan tersangka. Tersangka ini siapa? Apakah hanya kurir atau bandarnya? Sehingga masyarakat itu kemudian memiliki kepuasan bahwa penyidik memang menegakkan hukum kepada bandar-bandar secara tegas, bukan hanya show offer dengan barang bukti sekian ton, merusak generasi dan sebagainya. Gimana Pak? Ya, kalau menurut saya itu termasuk wajar-wajar ya. Tapi yang perlu difahami adalah bagaimana memperlakukan penjahat narkotika. Penjahat narkotika itu ada dua, namanya penyalahguna dan pengedar. Ada dua top. Sama-sama penjahat. Sama-sama penjahat. Nah, penjahat yang harus, ya kan, dicegah, dilindungi, ya, dicegah, dilindungi dan diselamatkan, itu adalah penyalahguna. Penjahat yang wajib dihukum rehabilitasi ini adalah penyalahguna. Ini, jadi nah, kalau yang di tengah-tengah katanya Amarzoni juga penyalahguna, dia juga mulai pengedar. Itu di mana itu? Lah, ini kesalahan kebijakan, Okay. ya kan, membuat ada yang jadi penyalahguna, ada yang membuat jadi pengedar. Ini karena apa? Karirnya seorang penyalahguna. Aduh. Ya kan? Jadi penyalahguna itu pertama dia menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Artinya dia pertama kali menggunakan narkotika itu karena dibujuk. Dibujuk itu berarti dia korban untuk menggunakan, ya kan? Dua, diperdaya. Ya kan? Diperdaya. Ini termasuk ya gimana ya namanya diperdaya, diiming-iming gitu. Kemudian ditipu. Ya kan? Dipaksa. Artinya apa? Orang yang menggunakan narkotika untuk pertama kali itu pasti namanya korban penyalahgunaan narkotika. Menurut undang-undang loh ya. Nah, korban penyalahgunaan narkotika itu harus segera mendapatkan akses rehabilitasi. Kalau tidak, dia akan berkarir sebagai penyalahguna. Berkarir pengedar. Saya ulangi lagi, korban penyalahguna
kemudian jadi penyalahguna. Oke. Ya, penyalahguna ini, ya kan, kalau sudah terlalu lama mengkonsumsi secara rutin, ya kan, kondisinya sudah ketergantungan tanda kutip, ya kan, serius, maka dia diberi julukan pecandu. Oke. Kalau sudah jadi pecandu, ya kan, sudah nggak punya uang untuk beli narkotika karena dia saking seringnya beli narkotika, uangnya habis, maka dia bisa menjadi pengecer, pengecer, ya kan, Iya, iya, iya. dengan cara ya dapat bonus. Kayak multi level marketing. Kayak multi level marketing. Jadi kalau dia bisa menjual taruhlah 20, ya, dia dapat bonus 2 sampai 4 G Oke. untuk dikonsumsi. Dia tidak dapat bonus uang. Iya, iya. Nah, ini mulai dari berkarir sebagai Pengecer. pengecer. Lama-lama pengecer, ya kan? Ada kesempatan punya uang, dia bisa punya modal, nah dia bisa jadi pedagang. Pengecer dan pedagang. Pedagang. Jadi pengecer naik jadi pedagang. Oke. Nah, itulah karirnya seorang korban Nah, penyalahguna kalau yang terlambat dikunci direhabilitasi. penyalahguna atau korban tadi, berapa tahun tuh kira-kira yang bisa sembuh untuk direhab gitu? Apa sampai mana nih kalau Nah, itu tergantung. Oke. Tergantung yang bersangkutan. Tergantung kadar kecanduannya. Oke. Kalau baru jadi korban, nggak perlu direhabilitasi. Karena ini belum maksudnya ini nggak perlu direhabilitasi rawat inap. Gitu. Cukup konseling saja kalau dia korban. Korban. Penyalahguna pun juga begitu, ada ringan, sedang, dan berat. Oke. Kalau penyalahguna ringan juga mungkin nggak perlu dirawat inapkan. Oke. Sedang, ya ini antara perlu atau tidak. Nah, kalau yang sudah pecandu berat, baru ada mungkin rawat inap. Jadi yang perlu lapor yang mana? Semuanya. Oh. Semuanya perlu dilaporkan. Ini menjadi IPW apa istilahnya tuh? IPWR, lapor ke IPWR. Jadi pecandu ini penyalahguna tadi sama pecandu itu punya kewajiban lapor. Kalau dia lapor, status pidananya gugur. Oke. Artinya dia berubah menjadi tidak dituntut pidana. Coba bayangkan orang diancam, ya dikejar-kejar bisa ditangkap, tapi kalau dia lapor, status pidananya gugur, menjadi tidak dituntut pidana. Artinya apa? Waktu lapor dia mendapat pelayanan rehabilitasi supaya sembuh, kemudian diberi status pidananya gugur, masalah kesehatan dan masalah hukumnya selesai. Jadi cukup dengan wajib lapor, masalah penyalahgunaan narkotika sudah clear, selesai. Nah, kalau perlu ditangkap. Pecandu, penyalahguna atau korban, yang nangkep itu harus polisi narkotika atau polisi biasa atau bisa gimana nih? Biar jelas juga. Ya, yang nangkap harus polisi narkotika. Oke. Ingat lo ya, narkotika itu kejahatan khusus. Oke. Kejahatan khusus, penyidiknya juga khusus. Nah, ini penting nih buat penyidiknya khusus. Ya kan? Level kemampuannya advance, bukan penyidik pemula. Itu. Jadi penyidik narkotika itu penyidik yang sudah pengalaman menyidik pidana umum, kemudian punya kemampuan ya menyidik narkotika gitu. Jadi dia ngerti, ya kan, hukum narkotikanya ngerti, teknik dan taktik penyidikan narkotikanya ngerti. Nggak boleh penyidiknya sembarangan karena ini. Nah, kalau ada satu kejahatan narkotika di satu tempat, warga berhak nggak untuk menangkap atau tadi misalnya Marjoni hanya ditangkap oleh siapa gitu atau gimana? Boleh. Kalau ketangkep tangan boleh aja. Iya. Gitu. Kalau ketangkep tangan kan boleh, tapi yang menyidik. Yang menyidik yang khusus, ya kan? Tapi niat yang menyidik itu ya ketangkep tangan boleh. Tapi kalau tidak ketangkep tangan ya nggak boleh. Siap. Gimana Pak Edo? Ada masukan? Menurut Pak Anang, apakah selama ini BNN sudah membuat semacam survei kira-kira berapa jumlah penyalahguna di Indonesia secara perakiraan atau apa istilahnya? Ya, sudah ada prevalensi penyalahgunaan narkotika. Ya, itu ada di BNN. Itu kalau sekarang ini jumlahnya yang mendekati 5 juta orang.
Jadi 5 juta itu ya cenderung menggunakan narkotika secara periodik. Itu namanya penyalahguna. Jadi prevalensi penyalahguna narkotika Tapi di Indonesia. secara spesifik misalnya untuk pembinaan di mapping itu belum. Eh, Untuk supaya ini wilayah rawan, ini nggak Belum. rawan. Karena memang sejak berundang-undang narkotika tahun 76 itu undang-undangnya sudah menyatakan bahwa penyalahguna wajib lapor. Wajib lapor ini untuk mengetahui ya by name by address siapa yang menjadi penyalahguna di Indonesia. Tapi ini tidak jalan. Gitu. Ini tidak jalan. Sehingga di Indonesia itu kita tidak punya program untuk melakukan rehabilitasi. Berapa? Siapa yang direhabilitasi? Karena program wajib lapor, ya kan, ini tidak berjalan dengan baik. Nah, gitu. Program wajib lapor ini sekarang ya istilahnya hidup sekat mati tamam. IPWL ada, tapi yang datang nggak ada. Kenapa? Karena penegakan hukumnya itu yang sekarang ini menakutkan. Karena apa? Penegakan hukum kita berakhir di penjara, sehingga semua orang takut, dia kan takut. Apakah pendekatan penangkapan atau penggerbekan sebuah kejahatan narkoba itu akan menjadi solusi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, Pak? Ada dua, ya kan? Kalau terhadap penyalahgunaan narkotika sesungguhnya nggak perlu ditangkap, ya kan? Cukup didorong untuk melakukan wajib lapor, meskipun dia kriminal. Karena apa? Begitu ditangkap, negara rugi, tidak efisien. Orang bisa ditangkap, diselesaikan secara non pidana, kok dipidanakan? Berapa biaya penyidikan, berapa biaya penuntutan, berapa biaya pengadilan, berapa biaya untuk memelihara tahanan, ya kan? Ini semua kalau dikalkulasi negara rugi sangat besar. Lebih bagus langsung didorong untuk melakukan wajib lapor. Selesai masalah, non pidana. Nah itu. Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satu poin yang diserukan oleh Bapak Presiden adalah pemberantasan narkoba. Apakah prestasi selama ini yang menunjukkan penangkapan barang bukti itu bisa menjadi ukuran atau ada ukuran tertentu untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa aparat itu telah berhasil mengurangi atau menekan angka pemberantasan narkoba? Tidak bisa. Jadi pemberantasan narkotika itu dihitung prestasinya berapa jumlah penyalahguna yang sudah direhabilitasi dan berhasil sembuh tidak melakukan lagi. Itu sudah menjadi internasional, ya? International standard. Oh. Yang kedua, berapa penyalahguna, pengedar narkotika yang berhasil ditangkap dan dimasukkan dalam lapas. Dan berapa ya jumlah hasil kejahatan narkotika yang berhasil dirampas oleh negara melalui pengadilan. Pembuktian terbalik. Dan yang ketiga, ya, seberapa banyak jaringan narkotika diputus. Jadi ada 3 kriteria terhadap pengedar. 1 kriteria terhadap penyalahgunaan narkotika. Jadi penyalahgunaan narkotika tidak perlu ditangkap karena itu bukan prestasi penegak hukum. Tuh Pak Budi, bukan prestasi penegak hukum. Iya, bukan, nggak perlu ditangkap. Jadi penyalahgunaan nggak perlu ditangkap, ini bukan prestasi penegak hukum. Prestasi penegak hukum ketika 1 bisa menyembuhkan. Iya, bisa menyembuhkan penyalahguna. Berapa yang besar? Nah, untuk diketahui biar publik tahu ukurannya atau berapa penjualan, laporannya seperti apa? Dari negara atau pemerintah melaporkan kepada publik itu seperti lapor, misalnya kami bisa menyembuhkan sekian orang. Nah, sekarang ini kan dijadikan 1, penyalahguna sama pengedar. Dilaporkan sebagai sebuah keberhasilan menanggulangi masalah narkotika. Itu permasalahan kan di situ. Padahal penyalahguna lebih banyak daripada pengedarnya. Itu yang harus dijadikan prioritas. Ya, prioritasnya. Pemberantasan narkotika itu prioritasnya sekali lagi, ya kan? Pemberantasan, bukan pemberantasan istilahnya. Ya. Penanggulangan masalah narkotika prioritasnya adalah 1, ya kan? Berapa banyak penyalahguna yang berhasil direhabilitasi dan tidak mengulangi perbuatan. Nah, itu yang kan? diminta juga sebenarnya sama DPR kemarin. Nggak ada itu nggak punya penegak hukum yang diminta sampai kelenger juga nggak dapat karena penegak hukum semua mengambil. Berarti ini masuk ranahnya ke instansi apa untuk supaya ini bisa berhasil soal penyembuhan atau rehabilitasi ini? Apakah ini menjadi domainnya BNN atau ada instansi lain yang juga bertanggung jawab?
Eh, Kementerian Kesehatan misalnya. ya ini aparat pemerintah yang ditunjuk untuk menanggulangi narkotika itu setidak-tidaknya ada 8. Ini sudah pernah kita identifikasi, ya kan? Untuk fungsi rehabilitasi ada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, ya kan? Ya. Kemudian untuk penegakan hukum ada Polri, Ya. ya kan? Ada Jaksel, Ya. ada Mahkamah Agung, Ya. ya kan? Ini tadi rehabilitasi itu ada Kementerian Dalam Negeri, Ya. karena rehabilitasi itu di daerah yang kosong itu Menteri Dalam Negeri, ya itu. Jadi ada ini permasalahannya. Jadi inilah orang-orang yang menentukan. Ketika 8 kementerian itu tidak memahami hukum narkotika, sudah ini nggak ada yang berdiri. Sedangkan, ya kan? Sedangkan negara itu diamanati oleh konvensi supaya membentuk badan untuk mengkoordinir penanggulangan yang sekarang terpencar ini. Sehingga langkah dan kebijakan tentang narkoba itu terukur. Yes, ini. Hasilnya Iya, terlihat. iya. Ada penurunan jumlah penyalahguna ya. Kriterianya seperti yang saya sampaikan. Bukan yang diekspos selama ini penangkapan barang bukti itu tidak bisa diukur. Lo keberhasilan. bisa, tapi sebatas pengedar. Jadi berapa banyak pengedar yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, dan berapa barang bukti yang dia dapat sisa dimasukkan ke penjara. Tapi untuk pencegahannya malah. Ya, yang itu yang untuk pemberantasan. Yang kedua, berapa uang yang dirampas hasil kejahatan narkotika. Ya, untuk bandar-bandar itu. Iya, dan yang ketiga, berapa banyak jaringan yang berhasil diputus. Oke. Jadi ini kriterianya sudah jelas, ini toh ditambah dengan rehabilitasi, jumlah rehabilitasi. Oke. Ini yang harus diseimbangkan oleh Baik. pemerintah. Betul. Terima kasih Bapak Anang Iskandar, Bapak Edi Winarto. Ya, tadi refleksi bagian dari kilas balik perjalanan untuk menanggulangi masalah narkoba. Terima kasih. Saya SS Budi Harjo pamit. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau bisa hubungi. Terima kasih.